laporin saya juga kapanpun juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doain yang terbaik aja. Yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu, emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Kok jadi notabene ke saya? Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah nggak apa-apa juga. Saya juga nggak ada dendam apa-apa. Yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi kayak begini, ngapain dipaksain? Ya itu kan tergantung orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan resmi ya haruslah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu nggak sesuai dengan ini. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya cepet banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya, saya bilang. Nyadar ya sudahlah, kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah, tapi banyak juga yang pengen tetap live. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatnya mau bantu. Saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh, terkadang kasihan ya mereka ini kenapa ya. Takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan menggiring opini ya. Ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawabnya. Kita kadang-kadang nggak bisa memilih gitu cobaan apa yang datang ke kita. Cuman yang pasti kita berikhtiar aja. Kalau buat aku sama suami yang pasti aku bisa support lah, kasih support yang luar biasa ke suami aku. Jadi ya apapun itu yang terjadi, pokoknya aku support dia dan selalu doain dia. Itu kayak misalnya kalau aku bisa bikin story atau apapun, aku pasti akan sharing ke mereka semua gitu kan, masyarakat. Kalau kita tuh tidak mengadakan giveaway atau misalnya kita mengadakan giveaway, kita tidak pernah memungut biaya 1% pun. Jadi kita tuh selalu menggalangkan itu. Tapi balik lagi ya itu kan di luar kemampuan kita gitu. Tapi ya kita pasti akan ngelakuin yang terbaik lah. Apa sih penipuan yang mengatasnamakan? Banyak, itu waduh banyak banget. Berapa dia? Wah, banyak banget lah. Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja sama dia ditipu. Masih banyak. Iya, saya minta tolong dong buat polisian atau siapapun itu ya di bidang hukum. Mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini udah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun, 3 tahunan ini seperti ini terus. Dan akan nggak tahu ya terus begini terus, saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin buktinya mana, ya udah yuk saya anterin yuk ke polisi. Cuman sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencarinya, cuman pengennya sih clear dan dihukumnya ya seberat-beratnya. Saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana, tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini gantinya gimana ya, dan ini kan puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang seharinya 50.000, 100.000, gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Itu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang yang nipu. Cuman bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuman kasihan orang kecil aja. Ya kalau saya mah resolusi yang ngalir aja lah, ngalir aja apa adanya.
sepi ya, karena kan banyak banget yang udah waktunya liburan gitu. Jadi ternyata tapi alhamdulillah Masya Allah penuh banget, rame. Jadi emang kita undangnya banyak gitu dan banyak yang nggak bales tapi ternyata dateng gitu. Jadi ya alhamdulillah Masya Allah banyak yang sayang sama kita Kian. Berapa ya? Pokoknya kalau kita mah kita undang-undang aja lah gitu. Temanya sendiri apa? Temanya superhero karena Wonder Woman gitu. Karena kan cari yang nggak seksi tuh agak susah ya superhero ya kan. Jadi makanya ini pakai daleman apa segala macam. Terus kalau misalnya jumpsuit ya kan agak ketat. Jadi pilih yang aman-aman aja. Jadi aku ikut aja. Kadonya doa seperti biasa kalau orang tua berdoa aja. Jadi di sini saya ngerayain ulang tahun sama keluarga. Temanya apa nih Bang Baim? Superhero ini bajunya nih superhero. Ya, Ada requestan dari Kiano atau seperti apa Bang Kenapa? Baim? dari Kiano sendiri udah request. Permintaan. Permintaan temanya superhero. Oh iya, permintaannya dari Keanu sendiri maunya superhero. Tapi dia ganti-ganti ini apa? Ganti-ganti baju kostum. Si namanya yang ini Captain America sama Spider-Man sama Nggak ada di Jakarta aja, nggak ada liburan. Kayak nggak ada yang spesial juga sih. Ada Kayak biasa. aktivitas Kak. Nggak ada. Ya biasa kita berempat, kalau nggak paling main ke kantor atau ke keluarga, ke saudara-saudara gitu aja. Kenapa nggak liburan ke luar negeri Kak? Rame pasti ya. Rame, terus kayak gitu. Sekarang juga kayaknya lagi musim lagi COVID ya, teman-teman aku yang lagi kemarin liburan ke luar negeri, ke Jepang, kemana-mana dia kena lagi COVID. Jadi kayaknya kalau bawa anak kecil lumayan rentan ya, jadi kayak lebih baik di Jakarta aja dulu. Terus udah gitu, udah mulai bisa diajak ngomong dua arah, terus udah mulai bisa paham lah, kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, walaupun pasti ada sisi-sisi anak-anaknya yang agak kadang-kadang kita susah pahamin ya, tapi udah bisa mulai diajak ngobrol dua arah. Namanya jadi orang tua dan kadang-kadang kalau misalnya yang cara ini nggak cocok ya pakai cara yang lain, tapi kalau sekarang sih lebih kepada fleksibel aja sih, tapi kita punya aturan disiplin karena anak mulai dari umur 3 tahun sampai 7 tahun itu udah mulai bisa, itu masa emasnya kan, mulai bisa dikasih aturan, disiplin. Jadi dia mulai paham apa yang nggak boleh, misalnya kalau nggak boleh pun kenapa, terus misalnya kalau misalnya kebanyakan nonton YouTube, jadi kita bukan kayak larangan, tapi kayak 5 menit lagi ya Kak, habis itu kita ini ya, jadi udahan ya. Jadi kayak gitu-gitu sih aku belajar, karena kan kalau zaman dulu kan kita nggak boleh ini ya, nanti ini ya kan, perintah. Jadi kayak gitu-gitu aku mulai belajar sih, dari dulu aku belajar. Misalnya akunya gregetan gitu, nggak bisa kontrol gitu. Misalnya pas ada momen yang enak, maaf ya, mama tadi gini-gini, maaf ya, Kiano harus lebih ini ya gitu. Jadi kita pun sebagai orang tua harus bisa minta maaf sama anaknya kalau kita punya salah. Aku tuh sebenarnya sangat disiplin ya, karena aku tahu anak itu harus dididik dari disiplin dari dini. Kayak misalnya contoh, namanya anak-anak sekolah tuh males ya kan, nah itu kalau aku lebih kayak segimananya harus tetap waktunya sekolah, tapi kadang-kadang bisa fleksibel juga gitu. Misalnya kalau misalnya dia suka banget makan permen apa-apa, oke mau makan permen mau apa, tapi kalau misalnya kebanyakan nanti sakit ya, kita ke dokter. Jadi kita harus diajarin, kita udah ingetin mereka, tapi kalau mereka tetap masih mau dan akhirnya sakit, kita udah kasih tahu nih konsekuensinya, nanti kamu bakal ke dokter. Nanti dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang dia ambil gitu. Jadi ya udah ke dokter gitu. Tapi ya dia teriak-teriak juga sih, tapi kita harus kasih dia konsekuensi itu. Kalau misalnya mainan berantakan, tidy up, bersihin bareng-bareng, nah itu udah mulai ngerti. Tapi itu pun juga susah ya. Baru sekarang gitu kan, dari dulu kan diajarin dari dulu kayak buang sampah pada tempatnya gitu. Nah itu kan sebenarnya ajaran kita dari zaman dulu banget, dari dia umur 1 tahun, baru sekarang dia udah paham kalau buang sampah tuh tempatnya, terus kalau beresin barang tuh bisa diberesin. saya tahun baru kayaknya di Jakarta aja sih, ada kerjaan juga di Jakarta. Ada permintaan kado khusus nggak sih dari Kiano? Kado khusus diminta apa requestan? Nggak ada. Dia nggak pernah minta kado-kadoan. Iya, dia tambah lucu, tambah gemes, tambah apa ya. Yang paling lucu tuh kalau anak kecil tuh lebih ke ngomongnya ya. Ngomongnya tuh terbata-bata. Kiano tapi udah lancar. Kenzo yang terbata-bata. Lebih ke cara ngomongnya gemesin lah. Izin anak. Ya seperti biasa lah. Cuman doanya benar-benar karena pengennya jadi orang yang berguna buat orang banyak aja. Udah segede gitu mah bisa semuanya. Lagi suka apa? Ya joget-joget.